Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farnan Rawi Nasution. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan ini saya akan membuat video yang ini dengan judul Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, di mana telah terdapat di dalam layar PowerPoint saya. Kita lanjut ke materi pertama. Apa sih konsep demokrasi? Asal kata demokrasi itu yakni adalah demokratos. Demokratos sendiri ada dua kata, asal kata, yakni pertama pertama ada demos yang artinya rakyat, dan yang kedua ada kratos yakni artinya kedaulatan. Jadi digabungkan keduanya maka artinya adalah kedaulatan rakyat. Konsepsi yang kedua adalah sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang dilaksanakan bersama rakyat. Kekuasaan pemerintahan yang terbatas. Yang ketiga, kekuasaan pemerintahan yang terbatas. Yang keempat, pemerintahan tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Lanjut ke materi kedua, yakni pandangan hidup demokrasi. Yang pertama adalah kesadaran akan pluralisme. Yang kedua adalah musyawarah. Yang ketiga adalah pemufakatan yang jujur dan sehat. Yang keempat adalah kerjasama. Yang kelima pemenuhan segi-segi ekonomi. Yang keenam adalah pertimbangan moral. Dan yang terakhir adalah sistem pendidikan yang menunjang. Masuk ke materi yang ketiga, komponen penegak demokrasi. Yang pertama itu adalah negara hukum. Demokrasi, suatu negara dapat berdiri kalau negaranya adalah negara hukum, yakni sebagai negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan sekaligus juga terdapat jaminan terhadap perlindungan hak. Komponen yang kedua ialah pemerintahan yang good governance. Apa itu good governance? Pemerintahan yang good governance berdirinya suatu demokrasi sangat perlu ditopang oleh bentuk pemerintahan yang good governance, yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat dalam suasana demokratis, akuntabel, serta transparan. Yang ketiga, legislatif yang civic skill. Badan pemegang kekuasaan legislatif yang dapat penopang tegaknya demokrasi suatu negara adalah badan pemegang kekuasaan legislatif yang diisi oleh orang-orang memiliki civic skill yang solid dan tinggi. Sebagai contoh, anggota DPR RI yang mempunyai fungsi membuat undang-undang, fungsi penguasaan, dan fungsi anggaran. Maka para anggotanya memiliki civic skill dalam ketiga bidang tersebut. Yang keempat, peradilan bebas dan mandiri. Peradilan bebas dan mandiri, peran dunia peradilan dalam kaitannya dengan demokrasi juga berada dalam peran sentral. Yang kelima, masyarakat madani. Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakatnya yang terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tertekan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat egaliter. Yang selanjutnya, pers bebas dan bertanggung jawab. Berkembangnya demokrasi di suatu negara sangat perlu dikawal oleh pers yang memegang tidak berada di bawah tekanan penguasa atau pihak manapun dalam pemberitaannya, senantiasa dilandasi dengan rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa dengan berdasarkan fakta-fakta yang dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, ada infrastruktur politik. Infrastruktur politik terdiri dari partai politik dan kelompok gerakan. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik mengemban fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen kader, dan sebagai sarana pengatur konflik. Lanjut ke materi selanjutnya, demokrasi Indonesia, yakni demokrasi yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia. Dan dikembangkan lagi ada 4, yakni demokrasi yang disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, yang menjamin mempersatukan bangsa, yang dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Perkembangan demokrasi di Indonesia, demokrasi masa revolusi, yakni pada tahun 1945 sampai 1950. Demokrasi pluralistik liberal.
yakni kebersamaan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Demokrasi masa Orde Lama. Yang kedua ada demokrasi masa Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi parlementer didominasi partai politik NDPR. Kabinet terbentuk tidak dapat bertahan lama. Koalisi mudah pecah. Destabilisasi politik nasional. Tentara tidak memperoleh tempat dalam konstelasi politik. Yang ketiga adalah demokrasi masa Orde Lama pada tahun 1959 dan 1968 sampai 1968. Demokrasi terpimpin, di mana dominasi presiden berkembang pengaruhnya komunis, pembentukan kepemimpinan yang inkonstitusional, meluasnya peran ABRI sebagai unsur sospol, pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi ditutup. Yang keempat, demokrasi masa Orde Baru pada tahun 1968 sampai 1998. Dominannya peran ABRI, dominannya peran golongan karya, birokratisasi dan sentralistik dalam pengambilan keputusan, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan negara dalam urusan partai politik, pers yang dianggap tidak sesuai dengan pemerintahan dibredel. Yang terakhir, demokrasi reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Reposisi TNI dalam kaitannya dengan keberadaannya di amandemennya pasal-pasal yang dipandang kurang demokratis dalam UUD 45, adanya kebebasan pers, dijalankannya otonomi daerah. Selanjutnya adalah hak asasi manusia atau HAM. HAM, hak yang melekat pada manusia yang telah ada sejak lahir. Hak tersebut telah ada sejak lahir. Hak yang bersifat kodrati dan fundamental. Hak yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang harus dihormati, dilindungi, dijaga oleh individu, masyarakat, dan negara. Nilai dasar HAM yang pertama kebersamaan, kebebasan atau freedom, dan kebersamaan atau solidarity. Bentuk HAM ada hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Pelanggaran HAM berat, dan ada juga pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950, yakni penekanan kepada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, dan hak untuk menyatakan pendapat. Pada tahun 1950 sampai 1959, tumbuhnya partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers yang bersifat liberal, pemilu dengan sistem multipartai, dan parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintahan. Pada tahun 1966 sampai 1998, pertama 1967 berusaha melindungi kebebasan dasar manusia, adanya hak uji material kepada MA. Yang kedua 1970 pemasukan HAM dengan sikap represif dan atau kekerasan, produk hukum yang bersifat restriktif atau membatasi terhadap HAM. Yang ketiga 1990 sampai sekarang dibentuknya Komnas HAM. 1999 sampai sekarang memberikan perlindungan HAM, hak pemerintah, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya, hak keamanan, dan hak hukum. Baiklah, segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon di komen di bawah, dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.